Sidang kasus penganiayaan berencana yang menahbiskan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi dari pihak David Ozora selaku korban, menampilkan Jonathan Latumahina, ayah David, dan Rudi Setiawan, ayah dari teman David, yang ada di TKP saat David sekarat hingga melahirkan pemuda berusia 17 tahun itu ke rumah sakit terdekat. Seperti sudah diduga, kubu Dandi yang jelas-jelas adalah pelaku, lantaran anak AGH sudah divonis bersalah atas penganiayaan berat terhadap David, berusaha mencari celah untuk meringankan hukuman Mario Dandi. Pasalnya, kubu Mario Dandi bersikeras mengaku tidak melakukan perencanaan untuk menganiaya David. Sementara dari bukti chat yang memperlihatkan ancaman Mario Dandi terhadap David, cukup jelas bahwa Mario, Shane Lucas, dan anak AGH sengaja menemui David untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Sah dan meyakinkan bahwa terjadi perencanaan penganiayaan dengan pemberatan, ada bagi-bagi role peran nanti ketika sampai di sana lu harus ngapain, lu yang nyuting, gua apain ya enaknya, digebukin aja, dipukulin. Jadi memang sudah ada hal tersebut. Jadi ketika mereka menganggap bahwa tidak ada perencanaan atau ini sekedar tiba-tiba ketemu terus gaplok, itu udah terpatahkan. Kami juga akan menghadirkan saksi dan ahli, terutama ahli ya kalau terkait dengan perencanaan ya. Karena nanti akan terungkap sebenarnya kata-kata apa sih ya yang menjadi dasar sehingga pasal itu muncul gitu. Pasal perencanaan. Karena kalau tadi sekilas ada beberapa keterangan bahwa si Shane menyatakan bahwa ini akan gua pukul. Apakah itu sudah cukup untuk menyatakan ini sebuah perencanaan? Si Shane Lucas ini sudah terlibat pada saat ketika dia mengiyakan ajakan si Mario Dandi mau mukul orang. Itu satu. Yang kedua, ketika di dalam perjalanan sudah ada seperti bagi-bagi SOP. Dan ntar gua ngapain aja, lu ngerekam aja. Oke, mana HP lu, sini HP lu. Dan lain sebagainya. Benarkah Jonathan kesal karena dirinya dituding punya andil dalam mencemarkan nama baik Rafael Alun, ayah Mario Dandi, hingga mantan petinggi Ditjen Pajak itu ditahan oleh KPK? Kasus ini merambat sampai ayahnya Mario Dandi menjadi tersangka. Seolah-olah penetapan tersangka dari ayahnya terdakwa ini karena efek perkara ini. Pertanyaan kami adalah, sampai kapan yang namanya sesuatu keburukan, kebusukan bisa ditahan? Ini cuma jalan Tuhan aja. Bahwa ketika kasus ini naik, maka Tuhan menunjukkan lagi keburukan-keburukan yang lain. Jadi jangan dibalik logikanya, ya seolah-olah dia jadi korban kriminalisasi. Karena sidang sempat gaduh, Hakim Ketua memperingatkan agar kubu Mario Dandi berhenti mencecar Jonathan dengan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan penganiayaan David. Kubu Mario Dandi seolah menyimpan dendam karena gara-gara kasus penganiayaan David, Rafael Alun ikut terseret dan merasa dikriminalisasi lantaran satu Indonesia heboh menudingnya sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak, dan yang terburuk, kabar kebrutalan Mario Dandi seolah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menjeratnya dengan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Saat KPK punya bukti untuk menjebloskan Rafael Alun ke penjara dan tim penyidik Polda Metro Jaya punya lebih dari 2 alat bukti untuk menahan Mario Dandi, mengapa ayah dan anak itu seolah bersikap sebagai korban? Benarkah Jonathan merasa kubu Mario Dandi ingin menciptakan drama di persidangan? Saya sih nggak perlu menanggapi ya, tapi tadi sudah ditanggapi langsung oleh Mario bahwa hal tersebut ya dalam kesempatan tadi itu sifatnya adalah testimonium di auditu ya, keterangan yang diperoleh ayah dari Mario dari pihak lain ya. Makanya nanti untuk lebih jelasnya kita akan mendengar nih saksi berikutnya. Respon dari Mario itu kan karena begini ya, pemberitaan di media bahwa dia mendapatkan privilege itu sebenarnya juga mengganggu Mario itu sendiri karena dia tidak merasa mendapatkan hal tersebut. Sehingga kalau misalnya ada keterangan yang seperti itu, ya saya rasa itu merupakan reaksi yang logis ya dari seorang yang merasa itu bahwa tidak benar. Masalah itu akan memberatkan atau enggak, saya juga
tidak sampai sejauh itu. Soal Shane dibantu jadi hukuman 2 tahun. Dibantu 2 tahun 8 bulan, nanti akan dibuka di sini bahwa memang itu benar, ada yang jamin, nanti papa yang akan ngurusin ini. Soal Mario Dandi berusaha ngeles dari tuduhan juga diungkapkan oleh saksi Rudi Setiawan. Rudi yang datang ke lokasi atas permintaan anaknya yang berteman dengan David sempat bertanya pada Mario Dandi mengapa kondisi David bisa separah itu. Mario Dandi pun menjawab bahwa ia hanya memukul David 2 kali. 2 kali klarifikasi. Itu yang pemukulan, 2 kali mukul, itu kan pertama mukul di perut. Itu ada jejak digitalnya, bisa dicek. Terus pas videonya viral, besoknya ada klarifikasi. Pemukulannya sebanyak 6 kali, tendangan di kepala semua. Jadi bagaimana gitu loh. Kami juga minta ke majelis untuk usut tentang kepemilikan senjata, di mana pengancaman nembak beberapa kali, kemudian ada usaha untuk membawa kabur mobil di komplek TKP, kemudian dicegat oleh Satpam. Nanti bisa dicek di persidangan selanjutnya hari Kamis. Demi menegakkan keadilan, Jonathan Latumahina tidak takut pada ancaman dan intervensi pihak lain yang menginginkannya berdamai dengan pihak Mario Dandi. Jonathan geram pada pernyataan kubu lawan yang menyebut hukuman Mario Dandi bisa lebih ringan bila kondisi David mengalami perbaikan. Padahal hingga saat ini, David masih menderita amnesia. Ingatannya belum pulih benar, kondisi fisiknya pun masih lemah, belum bisa bicara apalagi berjalan seperti orang normal. Sebelum persidangan ini terjadi, saya sudah katakan kepada Joe, ayahnya David, kira-kira apa aja yang akan digiring dalam persidangan hari ini oleh para kuasa hukum. Salah satunya yang saya sampaikan adalah mereka akan memanfaatkan kondisi David yang sembuh hari ini atau membaik hari ini sebagai peringanan. Terkait hal-hal lain yaitu kesehatan David, tadi ada surat dari Mayapada dijelaskan kenapa David tidak bisa bersaksi karena memang belum bisa dan akan memicu trauma lagi, makanya oleh tim dokter Mayapada tidak diizinkan untuk datang ke sidang. Pada saat kejadian, ini kejadian waktu David dilakukan terapi tilting table ya, karena tadi kan sempat ditanya apakah kaki David ada mengecil ya. Nah itu kita bisa lihat kaki David memang mengecil. Ini yang kita khawatirkan tulangnya juga ikut mengecil. Sebagai tim penasihat hukum juga menyadari ya dampak ya. Tadi bapaknya juga sudah menjelaskan secara gamblang ya bagaimana dampak terhadap David ya dalam perkara ini. Dan kami juga sangat bersyukur bahwa ternyata banyak perkembangan yang positif ya terhadap David, dan kami selalu mendoakan agar David itu bisa pulih kembali seperti sedia kala. Kasus perseteruan Yeni Rahman dan Suprajarto suaminya di ranah hukum juga bertambah panas. Setelah kuasa hukum Suprajarto membantah adanya perselingkuhan antara kliennya dengan janda 2 anak yang berdomisili di Bandung, kubu Yeni menyikapi bantahan dari kubu Suprajarto itu dengan membuat laporan baru. Kemarin petang, Elida Neti selaku kuasa hukum Yeni mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Suprajarto atas dugaan perselingkuhan. Selain bukti foto mesra Suprajarto dengan wanita yang bukan istrinya, apalagi bukti yang diserahkan Elida Neti ke pihak berwajib? Tidak ada soal perselingkuhan. Ini harus tegas. Nah, kemarin pengacaranya bilang, siapa itu Elida Neti? Terus kenapa Elida Neti minta restorasi justice? Dia nggak tahu saya, tapi seolah-olah saya minta restorasi justice. Kan ini rancu. Kalau dia nggak tahu saya, kenapa saya minta restorasi justice? Kalau memang saya bukan kuasanya Mbak Jenny. Nah ini yang membuat kita benar-benar mau melaporkan. Kita tidak mau tentang perselingkuhan, kita fokus kepada pemalsuan. Nah, dia mensepelekan kebaikan Bu Jenny yang tidak mau melaporkan.
maka saya disuruh Mbak Jenny melaporkan, dengan berat hati Mbak Jenny melaporkan peristiwa ini. Nah, inilah salah satu bentuk yang menguatkan laporan kita diterima. Syarat 284 itu kan ketika perempuan dan laki-laki tersebut bukan muhrim melakukan hubungan suami istri, itu baru dikatakan perzinaan. Tapi dia sudah tinggal serumah, apakah tidak berzina? Pasal yang diadukan 284, pasal perzinaan. Konflik rumah tangga Yeni dengan Suprajarto justru bermula dari dugaan perselingkuhan itu. Setelah HP Suprajarto tertinggal di rumah dan Yeni menemukan foto serta chat mesra suaminya itu dengan wanita lain, ia melakukan investigasi sendiri untuk mengetahui sejauh mana petualangan Suprajarto di luar rumah. Ternyata tak cuma selingkuh karena cinta sesaat, Suprajarto dan wanita idaman lain itu diduga memasukkan tanda tangan Yeni saat melakukan penjualan rumah di Bandung yang merupakan harta bersama Yeni selama menikah dengan Suprajarto. Pemalsuan tanda tangan di depan pihak bank itu didokumentasikan cukup jelas dan menjadi salah satu alat bukti yang diserahkan Yeni ke Polres Metro Jakarta Selatan saat membuat laporan pada Maret lalu. Polres Metro Jakarta Selatan bahkan sudah menetapkan Suprajarto sebagai tersangka. Lalu benarkah wanita selingkuhan Suprajarto juga sudah ditetapkan sebagai terdakwa? Dapat bukti, langsung dia lapor ke proses Jaksel Jakarta Selatan. Tersangka naik tersangka itu karena terbukti di lab krim tanda tangannya yang dipalsukan. Pengalihan aset terindikasi ya, terindikasi. Mungkin bisa saja tanda kutip, karena yang menandatangani kan kita semua lihat tadi, yang menandatangani itu adalah kedua belah pihak. Kok gila, kok berani tanda tangan, bahkan di foto. Itulah yang saya salut, kok bisa dapat ini, ternyata ini dapat di sampah HP. Ini dapat di sampah HP. Sudah dihapus ya, Bu? Sudah dihapus, HP-nya tinggal sama Bu Jenny. Bu Jenny bawa ini ke salah satu konter, ternyata ada ketemu ini. Luar biasa semua ini. Bahkan ada surat pernyataan dari perempuan itu bahwa dia adalah ada gangguan-gangguan begitu. Dia menyatakan dia cuma punya uang 20 juta, ada gangguan. Jadi kalau dia bilang dia punya aset, berarti itu kita lihat rekening suaminya, aset kemana dikirim. Kalau dibilang perempuan ini punya aset dari mana? Statusnya adalah masih dalam proses penyidikan dan pasalnya 263 pernah dipanggil pada tanggal 7 sebagai tersangka, akan tetapi kami tidak menghadiri, klien kami tidak bisa menghadiri karena ada tugas-tugas dan kita sudah mengirimkan surat kepada Polres. Menikah pada 18 April 2008, pesta pernikahan Yeni dan Suprajarto yang digelar di Yogyakarta sempat viral di zamannya. Pasalnya Yeni mendaulat Tommy Soeharto sebagai saksi dari pihaknya, sementara wali hakim dari mempelai pengantin wanita, dalam hal ini Yeni, adalah Din Syamsuddin yang saat itu masih menjabat sebagai petinggi di sebuah partai. Yeni dan Suprajarto yang sudah merasakan pahitnya perceraian sempat berujar inilah pernikahan terakhir mereka. Tapi setelah 15 tahun berlalu, cinta Suprajarto terhadap Yeni seolah terkikis oleh pesona wanita idaman lain. Lalu benarkah Suprajarto juga memasukkan tanda tangan Yeni untuk poligami diam-diam? Nggak mau ke situ dulu. Yang paling penting saya klarifikasi supaya teman-teman ngerti konteksnya dan faktanya bagaimana. Kita tidak tahu latar belakang selingkuhannya itu, karena di sini ada keterangan dia bahwa dia itu
punya anak satu dengan kehidupan yang agak miris, terus mungkin ada pikiran-pikiran yang aneh yang terjadi untuk memikirkan suami orang gitu. Tak cuma kasus perselingkuhan selebriti, kasus perang saudara dalam keluarga selebriti pun menarik perhatian netizen. Kemarin sidang lanjutan kasus perdata antara Tamara Blazensky dengan Ricky Blazensky kakaknya kembali digelar dengan agenda penyampaian bukti permulaan eksepsi dari pihak Tamara. Sebagai tergugat, Tamara yang digugat Rick sebesar 34 miliar lantaran ingkar janji pada kesepakatan di atas materai yang ditandatangani pada 2001 silam terkait biaya pengobatan ayahnya, terkesan berusaha mencari celah untuk menunda persidangan. Pasalnya dalam penyampaian bukti eksepsinya, mantan ratu sinetron di awal tahun 2000-an itu mengaku keberatan dengan penanganan kasusnya dan dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ia bermukim di Bali. Padahal menurut kuasa hukum Rick, jika Tamara keberatan kasusnya ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengapa tidak melakukan protes sejak awal? Benarkah Tamara baru mengurus surat domisili di Bali pasca sidang sudah digulirkan? Kalau saat itu dia bilang dia keberatan untuk domisili di sini di Jakarta, harusnya waktu mediasi dia tidak berkenan untuk mediasi. Kenapa kok mau bermediasi sampai hadir 3 kali kan? Ya, dari pihak dia mintanya untuk di Denpasar karena Tamara ini selama ini tinggalnya di Denpasar. Tetapi kita sudah lihat ininya dia baru urus surat keterangan penduduk non permanen tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Perbekal Desa Canggu. Jadi kan baru diurus. Jadi sebelum-sebelumnya kan Jakarta. Pekan depan, Hakim Ketua baru akan menjawab penyampaian bukti eksepsi yang diajukan Tamara. Sebagai penggugat, pihak Rick Blazensky akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang berlaku. Hanya saja, Rick yang bermukim di New York, Amerika Serikat, mengaku kembali dibuat kecewa oleh adik bungsunya itu. Pasalnya Tamara mencari dukungan kepada keluarga Blazensky di Indonesia untuk melawannya. Kepada publik, Tamara memang sempat mengutarakan bahwa perjuangannya untuk mendapatkan warisan atas hotel peninggalan ayahnya di Puncak Cianjur adalah untuk anak dan para keponakannya, termasuk Edward Akbar, anak dari almarhumah Teresia Blazensky yang merupakan suami dari Kimberly Ryder. Lalu benarkah Tamara dan Edward Akbar meminta bagian 20% dari penghasilan hotel itu kepada Rick? Apakah jika permintaan itu dikabulkan, Rick dan kubu Tamara mau berdamai? Didatengin, saya bingung gitu kenapa nominal yang segitu jaminannya harus satu hotel yang besar. Bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan agar supaya masalah ini mudah-mudahan saya diberi umur panjang, tidak sampai ke anak saya nanti terus dibebani utang, terus dibebani utang. Ini kita sama sekali tidak tahu menahu. Katanya kalau misalnya Bu Tamara nggak sanggup 800, ada sahamnya tuh Bu di hotel yang di Puncak. Itu apakah Bu Tamara sendiri udah mengiyakan untuk saham 20% itu? Maksudnya bukan semuanya yang diambil, tetapi kan kita kan mengajukan kepada pengadilan. Ya. Nanti hakim yang memutuskan. Seandainya dipenuhin, misal nih ya, hakim menyatakan 4 miliar disetujuin. Nah, nanti dipotong dengan apabila ada penjualan hotel, dia dapat 20%, misal dia dapat 20%-nya itu katakanlah 15M, misal ya, dipotonglah 4, berarti dia hanya terima 11, seperti itu. Jadi bukan keseluruhan 20% itu diambil oleh Pak Rick, bukan. Harapannya ini segera terselesaikan dan Pak Rick juga inginnya kasus ini, maksudnya hotel itu memang pengen dijual dan dibagikan kepada porsinya.